Nah, oke, teman-teman, kan saya akan kembali lagi membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat ya, dan dimudahkan segala urusan serta rezekinya. Dari mana asal kalian, kalian bisa absen ya di kolom komentar agar kita bisa selalu silaturahmi ya. Oke, kita akan membahas mengenai updatean mengenai kabar 3 pemain keturunan yang ini akan dipanggil Timnas untuk Piala AFF. Memang betul, Sintayong dalam hal ini ya ingin memanfaatkan para pemain muda yang ada di BRI Liga 1. Itu pun juga sudah ada 21 pemain ya. Ketambahan 3 pemain keturunan artinya ini ada 24 pemain sekarang. Dan saat ini Sintayong akan lebih menspesifikkan kekuatan untuk bisa ya tampil di Piala AFF. Nah, Piala AFF ini dimulai bulan 12 nanti ya. Artinya kita hanya tinggal menunggu beberapa minggu saja ini akan dimulai, sedangkan Indonesia ini tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan juga Laos. Tentu di sini kita melihat ya target Sintayong seperti yang sudah dikatakan sebelumnya itu adalah juara. Jelas ini menurut saya berat ya, karena memang kita tidak diperkuat oleh beberapa pemain inti. Tapi dengan adanya sosok Asnawi Mangkualam, kemudian 3 pemain keturunan yakni Justin, Rafael dan juga Ivar Yener, menurut saya peluang itu juga masih ada. Oke, saya akan lanjut membahas mengenai Timnas Indonesia di Piala AFF ini dan juga beberapa pemain keturunan yang akan dipanggil oleh Timnas Indonesia. Sebelum saya lanjut nonton ya, spesial Timnas bagi kalian yang punya masalah bau badan ya, mau nonton stadion gak ada parfum, mau kerja gak ada parfum, ini harganya lagi murah. Beli satu ya, kalian nanti akan dikirim 4. Jadi kalian akan dapat 4 botol khusus untuk Timnas Day spesial hari ini. Jadi bagi kalian yang mau ambil ya, langsung kalian cek di pojok kiri bawah ini ya, untuk ambil promonya. Buruan, kapan lagi kalian dapat promo ya, parfum premium ketahanan wangi 10 hingga 20 jam. Beli satu dikirim 4, langsung kalian garcepin. Oke, nah kalau dilihat memang betul ya, Timnas Indonesia berkekuatan dengan pemain-pemain muda. Rata-rata usianya ini di bawah 23 tahun. Di situ ada pemain senior seperti Asnawi yang memang dipanggil oleh Sintayong, dan dalam hal ini juga saya melihat seperti sosok Rizky Ridho itu belum ada dalam skuad ya. Dan juga beberapa pemain lain seperti Mark Klok ya, ini juga belum ada dalam skuad. Tapi kalau level Piala AFF menurut saya ya, antara pemain muda dan juga pemain senior menurut saya ini patut sekali ya untuk dikombinasikan, karena kita akan melihat ya bagaimana komposisi ya skuad muda kita ini untuk Piala Asia 2027. Ini poin menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Dan juga untuk tim-tim ataupun pemain senior ya seperti Mark Klok, kemudian Sadil Ramdhani ya, kemudian mungkin Stefano Lillipali, menurut saya masih pantas untuk dipanggil. Tapi ini belum skuad final ya. Kita akan melihat planning Sintayong, karena Sintayong saat ini sedang beristirahat ya, setelah kemarin kita berhasil menang saat melawan Arab Saudi. Nah, Sintayong ini akan mengumpulkan pemain itu minggu depan. Artinya kita tinggal menunggu beberapa hari saja ya dari sekarang tanggal 21. Dan untuk masalah 3 pemain yang akan dipanggil menurut Coach Nova ini ya, ini belum tentu juga dia bisa bergabung. Ivar, Rafael dan juga Justin. Menurut saya Ivar ini sangat mudah sekali ya izin klubnya, karena dia juga bermain di ini teman-teman ya, di Liga 2-nya ya, di Young FC Utrecht. Dan dirinya pun kalau ada panggilan timnas, baik itu laga resmi atau non resmi klub, itu pasti melepasnya. Begitupun dengan Rafael ketika diadu Den Haag. Tapi kasus Rafael sekarang itu beda. Dia sudah naik kelas ya, dia sudah bersama Brisbane Roar di kasta tertinggi League ya, di Australia League ya, atau di Liga Australia. Ini menunjukkan bahwa kita juga belum tahu apakah sosok Rafael ini bisa untuk datang ke Indonesia lagi ya. Dan juga sosok Justin Hubner pun juga sama, ini bukan kalender FIFA, dia bermain di Wolves ya, dan kita juga tidak tahu apakah Hubner ini akan dilepas atau tidak. Tapi kemungkinan dilepasnya juga masih ada, karena Justin Hubner bukan bermain di tim inti ya, atau di skuad utama.
Dia bermain sama seperti Ivar Jenner di kelompok umur ya, di tim U23. Nah, ini membuktikan bahwa sebenarnya masih ada kemungkinan ya ketiga pemain ini bisa bergabung. Tinggal bagaimana lobby ya dari PSSI ya dan juga pihak klub. Dan kalau dilihat ya seperti Rafael Struijk yang punya ya klub ini adalah orang Indonesia. Jadi kalau dilihat Brisbane Roar pun sebenarnya juga bisa dinego. Marcelino sudah aman ya, jelas. Oxford juga sahamnya mayoritas dimiliki oleh Bapak Erick Thohir dan juga keluarga Bakri. Artinya dari sini untuk sosok Marcelino jelas bisa. Oke, kemudian selanjutnya teman-teman, kalau dilihat dari sini, tim yang paling berat ya untuk mengganggu Indonesia adalah Vietnam ya. Di grup B ini Filipina, Myanmar, Laos ya. Oke, untuk Filipina sama sekali belum ada persiapan, tapi Myanmar dan juga Laos dia sudah melakukan training camp terlebih dahulu ya. Myanmar ini kalau tidak salah di Korea, dan Laos ini di Jepang. Ini artinya ya kedua tim ini juga sangat serius untuk menghadapi Piala AFF ini. Sedangkan Vietnam ini sudah memanggil pemain-pemain, bahkan sudah diumumkan secara resmi ya. Di situ ada pemain-pemain baru yang dinaturalisasi yang akan bergabung ya, karena target Vietnam ini adalah juara. Dan menurut saya ini faktor yang akan sangat sulit jika timnas Indonesia tidak segera ya menyatukan skuad, karena memang di situ diisi oleh pemain-pemain muda seperti ada Janadin Faris ya, kemudian juga ada ini tontonnya sosok Hoki Caraka, kemudian juga banyak sekali tontonnya di situ yang bermain. Dan kalau saya lihat ya, para pemain yang bergabung di Piala AFF ini memang sangat relatif mudah sekali. Jadi dalam hal ini Sintayong juga harus menyiapkan sekuat tenaga ya, dan juga strategi ekstra untuk melawan tim-tim Asia Tenggara ini. Dan juga teman-teman, kalau dilihat sepertinya Indonesia juga tidak sendiri. Thailand pun tidak memanggil seperti sosok Chanathip Songkrasin, kemudian Terasil Dangda, dan juga beberapa pemain senior lain. Artinya pelatih Jepang juga memiliki misi seperti Indonesia, bagaimana untuk mempres ya, memotong generasi ya untuk bisa ya teman-teman ya bersaing di 2-3 tahun ke depan. Nah, ini artinya yang dilakukan Indonesia sama Thailand ini hampir mirip. Tetapi ya bagaimana pola dan juga planning yang ini berbeda. Kalau Thailand itu lebih ke bagaimana Sintayong ketika datang di awal ya memutus generasi kemudian mengganti yang baru. Tetapi kalau Indonesia ini meregenerasi agar bisa ya bersaing nanti tim-tim ini ya, pemain-pemain ini untuk masuk di skuad utama, dan targetnya untuk Piala Asia U23. Jadi wajar sekarang Piala AFF ini yang rata-rata pemainnya itu 19 ya, 20 ya, karena targetnya itu 2027 untuk di U23. Jadi teman-teman, ini saya tekankan kepada semuanya ya, mungkin kalau ya Sintayong dalam hal ini targetnya itu tidak sesuai, dalam hal ini nggak juara Piala AFF, kalian jangan terlalu menjudge ya, kemudian kalian mengkritik stay out dan sebagainya, karena di awal ini sudah ditekankan ya, jelas targetnya adalah juara, tapi itu kan realistis melihat kekuatan kita juga. Kalau misal tidak juara, menurut saya juga tidak masalah. Ini bukan kalender FIFA. Toh ini juga tidak terlalu menguntungkan bagi para pemain keturunan dan khusus untuk bergabung, karena mereka juga lebih penting bersaing dan berkompetisi melawan tim dan juga pemain-pemain hebat yang levelnya jelas lebih tinggi di sana. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan pemanggilan ya Justin, Rafael, Ivar, dan juga beberapa pemain lainnya? Apakah kalian yakin timnas Indonesia mampu untuk juara Piala AFF kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.